Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sobat-sobat eh, di YouTube kali ini saya ingin memberikan judulnya sih adalah Successful Alumni dari STIMIK Bandung gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu belajar mungkin dulu ya. Jadi ketika kita ilmu agama kurang dulu ternyata kita melakukan apa ya? Melakukan najar. Jadi misalkan adar ini tidak dipandang baik atau buruk gitu. Pokoknya harus dilaksanakan. Ternyata kita udah tahu ilmunya, tahu kalau Allah, kalau Rasul, tahu sunnah, alhamdulillah ya Allah kenalkan sunnah. Jadi ternyata tidak sembarangan najar harus dijalankan gitu ya. Misalkan ketika ada sahabat di zaman Rasulullah, kalau tidak salah di tahun 6 Hijriah itu ketika suaminya dibunuh oleh saat itu suku-suku yang apa ya, kalau tidak salah suku Gatapan atau apa, mau dikoreksi itu membawa kabur, kemudian suaminya dibunuh membawa unta Rasulullah. Nah ternyata ketika dia sampai tempat musuhnya, dia berdoa sama Allah, ya Allah, semoga unta Rasulullah ini bisa membawa ke arah Madinah. Ternyata semalaman dan pagi hari tiba di Madinah. Jika sampai diceritakan ke Rasulullah dan dia menyampaikan bahwa ketika saya sudah tiba dengan selamat, saya benar-benar akan membeli unta ini. Kata Rasulullah itu membeli pelajarannya gitu. Jadi menajarkan sesuatu yang bukan miliknya. Jadi sebenarnya kalau nadar yang tidak baik itu tidak perlu dilaksanakan gitu ya. Nah, saya belajar ketika dulu lulus dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Bandung atau STIM itu akan membuat buku dengan judul kumpulan orang-orang sukses dari STIM Bandung itu. Nah, menurut saya ternyata khawatir kalau dituliskan definisi sukses itu seperti apa itu. Apakah hanya duniawi? Padahal tidak kan. Ada yang kenal ilmu agamanya bagus dan ya menurut saya ini kurang pas. Makanya sebagai bentuknya semoga Allah ampuni saya membuatkan ya sedikit inilah successful alumni sebagian saja mungkin dalam tanda kutip orang yang sukses dari STIMIK Bandung ini. Oke, perkenalkan nama saya Ade Rahmat Iskandar, saya di STIMIK Bandung angkatan 96 ya. Jadi saya akan menceritakan beberapa tidak semuanya tentu karena alumni STIMIK Bandung sudah banyak. Jadi banyak alumni mungkin kalau secara duniawi yang bekerja di pemerintahan, di BUMN, di menjadi pengusaha, menjadi akademisi, menjadi peneliti, atau misalkan usaha yang lainnya itu ya. Nah di pertemuan ini saya akan mengulas mungkin hanya beberapa nama saja yang ada yang saya kenal ya. Terutama adalah mungkin kita lihat saya akan membuka LinkedIn-nya ya. Karena di zaman sekarang itu sangat mudah. Kita bisa melihat sukses riwayat seseorang di pekerjaan itu dari mana. Lihat aja dari LinkedIn gitu ya. Nah di LinkedIn ini pertama saya akan review ya, mungkin saya review ya istilahnya ya. Pertama dengan yang namanya adalah Pak Abdurrahman ya. Abdurrahman ini kalau kita kenal sebenarnya kalau teman-teman akses di STIMIK Bandung itu sudah ada nama ketuanya yaitu Dr. Abdurrahman Eskom MT. Nah, kita akan mulai review dari siapa sih Pak Abdurrahman Syahrawi ini. Kalau kita lihat dari dari link-nya ya. Nah, saya akan sedikit review teman-teman ya dan sekalian ini untuk flashback dan mungkin saya sampaikan snapshot ya karena dengan Pak Abdurrahman Syahrawi ini yang merupakan sekarang Ketua STIMIK Bandung yang merupakan beliau ini adalah CEO ya, CEO dari PT Solmit atau Solusi Manajemen IT ya kalau jasa beliau mengucapkan Solmit Bank Indonesia itu ya.
suatu IT konsultan yang eh, proyeknya sudah sangat banyak sekali ya di pemerintahan, di BUMN ataupun di privasi ya. Nah, saya akan review beliau. Kebetulan saya masih ingat ketika pertama kali saya masuk di STIMIK Bandung 96 itu eh, dulu sangat banyak sekali mahasiswa ya, karena tren informatika itu baru ya, dan yang saya tahu dulu kalau tidak ada mungkin selain ITB di Bandung ya STT Telkom ya, kemudian yang kita kenal ya STIP Bandung ya, STIP Bandung banyak sekali prodinya saat itu ada sistem informasi S1 yang dulu namanya masih manajemen informatika, ada teknik informatika S1, kemudian sekarang ada S1 sistem informasi ya, kita lihat di website-nya, ada D3 komputer akuntansi, ada teknik komputer, banyak sekali ya. Nah, Pak Abdurrahman ini kebetulan satu angkatan dengan saya. Kita satu angkatan, saya masih ingat saat itu Pak Abdurrahman, saya sohib yang sangat baik sekali, semoga Allah muliakan, Mas Beni Saputra Adi, Dani, Denis Mana, Faisal, Yudo, sama sih teman ini, Wiwit ya, Wiwit saya itu kalau nggak salah di, saya lupa lagi apakah teknik komputer atau apa ya. Pokoknya itu satu sohib dengan kita ya. Nah, kalau Mas Abdurrahman ini saat itu masih biasanya sekelompoknya dengan, kalau tidak salah dengan Iman ya, Iman rahimahullah, kalau nggak salah beliau baru meninggal ya, semoga Allah muliakan di alam akhirat sana, dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Kemudian Mas Abdurrahman, Iman, ya saya ingat Hatta, Yudi ya, karena mereka-mereka itu adalah grup para asisten ya. Nah, kalau saya masuk ke Bandung, saya masih ingat sangat blank sekali dari awal. Kenapa blank? Karena saya belajar dari kampung di pelosok di Majalengka. Begitu di SMA saya itu belum ada listrik ya, jadi teman-teman itu saya sangat terpencil. Di sekolah jalan kaki mungkin sekitar ya kurang lebih bolak-balik mungkin 20 kilo ya. Jadi sebenarnya kalau di sekarang ada anak sekarang yang jalan 16 kilo harus di apa itu zaman dulu udah biasa, SD sekolah jalan kaki, SMP apalagi SMA gitu ya. Jadi ketika masuk STIM itu asli bengong sebengong-bengongnya, karena masuk jurusan informatika, masuk ke lab komputer, tidak tahu apa yang harus dipijit. Bahkan ketika asisten bilang coba pijit escape, escape itu apa? Nyari dulu karena belum pernah saat itu sekali pegang keyboard ya. Escape itu ternyata ESC ya kalau kita di keyboard itu. Masya Allah. Pada Allah, alhamdulillah. Bismillah sekarang Allah kasih kesempatan, saya dan Mas Abdurrahman sama-sama pernah kuliah S2 di ITB di Bachelor Informatika, dan Pak Abdurrahman lanjut S3 di ITB juga, jadi dokter ilmu komputer di sana, Masya Allah. Dan saya saat ini sedang lanjut S3 di dokter ilmu komputer IPB. Dan alhamdulillah, bismillah saya bekerja di Telkom University sebagai dosen di S1 Sistem Informasi. Oke, kita lanjutkan. Kita akan review Mas Abdurrahman ya. Mas Abdurrahman ini jadi sangat, menurut saya humble ya. Memang sudah kelihatan Pak Abdurrahman ini dari ketika awal saya kenal dulu tahun 96 itu, kelihatan memang orangnya pandai ya. Kemudian mungkin futuristik ya, boleh kita katakan seperti itu ya. Jadi saya masih ingat ketika di LDK, saat itu ada lembaga dakwah kampus ya, LDK Assalam, saya masih ingat namanya. Ketika kita di sana, mungkin ada kajian Islam, kemudian ada profesor, belum profesor ya, Pak Dokter mungkin ya, ketua kita, Pak Baharudin ya, sudah ada salah ya, Baharudin ya. Nah, beliau itu ketika diminta, coba Mas Abdurrahman memberikan sambutan itu, nah, maka Pak Abdurrahman ini menyampaikan luar biasa, itu menurut saya terkagum ya saat itu ya. Dia memberikan speech di bahasa Arab gitu ya, dengan sangat fasih. Kemudian dia dalam bahasa Inggris gitu ya, masalah ya. Memang Pak Abdurrahman ini pernah sekolah dan pesantren di pesantren Gontor, di Gontor ya kalau tidak salah itu. Jadi memang
lihat ya ketika setelah itu bagaimana beliau saat itu sudah menjadi asisten, dan ketika beliau kalau tidak salah pernah cuti ya karena urusan kerjaan ya. Jadi di S1 saja sebelum lulus sudah bekerja karena jiwa entrepreneurnya udah bagus ya. Jadi dan lulusnya pun lebih cepat daripada kita waktu itu. Oke, jadi kita akan review Pak Abdurrahman ini eh, ketika menyelesaikan S1 dari STIMIK Bandung sama dengan kita, beliau lanjut S2 di ITB. Nah, jadi di sini ada ITB ya, teman-teman ya. Nah, kalau di ITB ini tidak selamanya sebenarnya begitu mudah ya, karena di ITB itu teman-teman eh, kebetulan alhamdulillah saya pun pernah kuliah di sana sama dengan Pak Abdurrahman. Di ITB itu yang pernah kami studi di sana memang selain masuknya sulit ya, dan tanda kutip karena tesnya begitu strict ya, D1 sangat strict, D2 juga strict, S3 juga strict gitu ya. Misalnya strict itu kita tes katakanlah di pasca sarjana ada yang kurang di TPA Bappenas katakanlah, dulu zaman saya masih 475 ya. TPA harus TPA Bappenas gitu ya. Kemudian tupel katakanlah ILPT ITB harus 77 gitu. Ketika kurang sedikit ya Anda lulus itu. Jadi memang tidak mudah, dan ketika kita di dalamnya pun ya menurut saya sih memang, makanya dalam tanda kutip ITB suka dikasih slogan Pak Institut Tekanan Batin gitu ya. Jadi kita harus siap bahwa di ITB itu ya jangan mengharapkan bahwa kita bimbingan itu memang dibimbing 100% gitu. Ya kita bisa dilepas 95% gitu. Mungkin 5%-nya ketika dosen pembimbing kita memberikan motivasi, mendampingi sidang gitu. Tapi ketika sudah lulus, masalah ya. Pembimbing sangat baik sekali. Artinya mungkin itu suatu pengalaman yang berharga ya, bahwa menciptakan suatu integritas para calon peneliti yang keluar dari ITB itu sangat-sangat bagus ya. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Abdurrahman masuk di Magister Informatika di ITB, sampai lagi tahunnya. Kalau tidak salah saya sempat ya saat itu minta dokumen contoh salah satu file di server beliau ketika S3 di ITB. Saat itu saya baru masuk ITB S2. Jadi ketika saya masuk S2 ITB, beliau kalau nggak salah 2009 sudah lulus ya, 2012 kalau salah lulus. Jadi lebih cepat ya. Mungkin menurut saya Pak Abdurrahman kenapa bisa sukses seperti ini, karena ya kalau kita lihat mungkin secara finansial sepertinya beliau tidak ada kendala ya, mungkin di orang tuanya berada atau ya sehingga eh, sorry saya cari dulu kayak ini ya Pak Abdurrahman ya, tidak ada kendala sepertinya, karena buktinya tidak ada kendala karena beliau begitu menyelesaikan S1 di STIMIK Bandung, S2 ITB, S3 Dokter Ilmu Komputer ITB pun beliau mengambil, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu sempat saya komunikasi atau sekedar chat di sosmed gitu ya. Dulu kan nih Pak Abdurrahman lagi ngambil lagi S3 di SBM, gitu. Bukan SBM ya, sebenarnya apa di ya Sekolah Bisnis Manajemen itu School of Business Manajemennya itu ngambil doktor Science in Management ya. Kemudian beliau ngambil juga dokter ilmu komputer di dokter Islamic Economic, Islamic Law di UIN Sunan Gunung Jati ya. Jadi kan hausnya akan ilmu ya beliau masalah. Dan karirnya kalau kita review beliau ternyata ucapan Pak Baharudin yang saya ingat itu ya teman-teman, Pak Baharudin itu ketuanya sempat mengatakan seperti ini ketika Pak Abdurrahman berbicara tadi di bahasa Inggris, bahasa Arab, lihat ya inteleknya saat itu masih ya mahasiswa S1 yang baru masuk gitu ya di LDK. Pak Baharudin ini kata-katanya mungkin Pak Abdurrahman juga ingat ya, teman-teman yang hadir di LDK saat itu. Pak Baharudin saya ingat bicaranya gini, saya ingin yang menjadi ketua STIMIK Bandung suatu saat adalah seperti Abdurrahman ini. Dan ternyata Masya Allah ya, berarti dulu 96, sekarang 2003, saya 2023 membuat YouTube ini. Sebenarnya Pak Abdurrahman membeli STIMIK Bandung, saya nggak tahu sekitar 5 tahun ke belakang atau kapan. Ya kurang lebih di bawah 20 tahun sudah menjadi founder dan ya ownernya lah dan ketua STIMIK Bandung, karena beliau pun memang layak karena sudah dokter ya.
dan kepiawaiannya sangat-sangat bagus, materialnya itu terpenuhi gitu. Ya Allah takdirkan beliau menjadi ketuanya dan sekarang memiliki gedung sendiri, ya dari tanah sendiri, gedung sendiri. Jadi insya Allah aman lah buat adik-adik yang kuliah di SNIMIK Bandung. Kemudian kalau kita lihat lagi apa sih yang di Pak Abdurrahman ini ternyata salah satu CEO dari PT Solmit Bangun Indonesia. Jadi kalau kita googling teman-teman ya, PT Solmit itu apa sih? Nah, kalau kita teman-teman googling coba Solmit gitu ya. Nah ini adalah suatu perusahaan IT konsultan. Kalau misalnya kita perusahaan itu legal, biasanya kita lihat dari kliennya. Siapa sih kliennya? Ini adalah telco industri ya, ada Telkomsat, ada Telkom, di public service ada ini dari Polri, ada Dishub ya, di manufacturer service, manufaktur, service, energi industri, ada saya, ada Diskominfo, Bakri Food Industri, ada LEN, banyak nih. Kemudian di perbankan ini sangat banyak, dari Bank Aceh, Bank Papua, Bank Jateng, saya tidak sebutkan semuanya, Bank BTN, sangat banyak ya. Jadi artinya level dari PT Solmit Bandung pada Solmit ini sudah sangat besar ya. Nah ini beliau di sini selaku CEO. Nah, ini prinsip lebah yang beliau kalau teman-teman silakan diakses saja solmit.com ya. Ini saya baca, ini sangat menarik ya. Beliau menggunakan pertama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena semuanya terjadi adalah bijinillah, atas izin Allah ya. Beliau menggunakan filosofi lebah ya. Kita ketahui bahwa lebah memang suatu binatang yang Allah ciptakan sangat baik. Ketika hinggap pohon di daun yang tidak merusak, memberikan madu yang sangat bermanfaat, menyehatkan gitu ya. Insya Allah ya. Nah, ini sebenarnya salah satu dari alumni STIMIK Bandung yang sukses itu ya Pak Abdurrahman itu sendiri ya. Oke teman-teman, saya izin next lanjut ya, karena Pak Abdurrahman itu satu angkatan dengan saya, jadi kelas 96. Mungkin sekarang kita tengok siapa sih alumni yang lain gitu ya. Ya tidak semuanya saya kenal gitu ya, sekali lagi teman-teman ya. Karena banyak sekali alumni STIMIK Bandung, tapi katakanlah kita coba searching di mungkin kita ada yang namanya Pak Kiki Nopiandi kalau tidak salah ya, itu salah satu alumni dari STIMIK Bandung. Kalau tidak salah ada di Facebook saya ya, kita cari Kiki Rizky Nopiandi ya. Nah kita coba lihat. Nah Pak Kiki Rizky Nopiandi ini yang saya kenal itu beliau adalah, saya lupa lagi apakah beliau itu angkatannya mungkin di atas kita ya, tapi tidak terlalu beda mungkin ya. Kalau kita 96 mungkin beliau 93 mungkin ya 93 atau 94 ya. Beliau ini adalah uh, yang saya tahu sih dulu di Microsoft, kemudian sering jadi trainer di AWS ya atau di Amazon, kemudian beliau juga punya perusahaan di, kalau nggak salah di PT Kuadran 5 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi nanti kalau kita akses PT Kuadran 5 itu apa itu yang bergeraknya itu ya. PT Kuadran 5 Indonesia ini. Di sini bisa diakses. Ini IT konsultan dan sepertinya SDM services ya. Misalkan untuk pelatihan SDM atau yang lain. Nah, di sini kita dikenal dengan Pak Kiki ya. Dan sebenarnya di atas kita pun banyak sekali yang kita kenal ya, termasuk guru kita, dosen kita Pak Uro ya, Pak Uro, Abdul Rahim, Happy, Muhammad Salah, dosen di Telkom University, itu beberapa alumni di atas kita. Tidak semuanya tadi sekaligus saya sampaikan di review ya. Kemudian yang saya kenal juga mungkin misalkan kalau tadi misalkan dari akademisi, entrepreneur, kemudian katakanlah kita lihat dari sisi pengusaha, ada nggak pengusaha yang entrepreneur yang sukses itu. Nah saya pernah melihat sebenarnya ada salah satu pengusaha yang ini namanya adalah
Kang Rangga ya, Rangga Umara ya. Nah, Kang Rangga Umara ini adalah founder atau entrepreneur yang menemukan pecel lele lela ya. Jadi kenapa lela? Saya itu beliau pernah diundang juga sama Ki Candy ya. Jadi menginspirasi di beliau menceritakan ketika eh, sempat PHK, kemudian membuat usaha pecel lele. Lela itu kenapa menurut beliau itu biar lebih laku gitu ya. Tapi kalau tidak salah ini cabangnya udah lebih dari puluhan, 90-an itu tahun 2022 ya. Ini info berarti yang saya dapatkan untuk di katakanlah berita yang terbaru ya. Ini diambil dari idxchannel.com ya. Jadi luar biasa ya. Jadi memang sebenarnya kalau teman-teman buat terutama nih buat adik-adik ya, buat adik-adik yang kuliah, memang kuliah itu beragam sekali pilihan nanti mau jadi apa sih sudah lulus itu. Jadi biasanya orang informatika seperti barangan saya dulu itu adalah jadi programmer, jadi analis ya. Jadi seolah-olah hanya dua sisi itu saja, padahal banyak sekali. Kayak tadi bisa jadi akademisi, bisnismen seperti Pak Rangga Umara itu. Jadi jadi bisnismen banyak sekali ya. Kalau sekarang saya di zamannya YouTuber ini saat ini ya, YouTuber sendiri sudah menjadi pekerjaan yang eh, menjanjikan ya. Bahkan saya lihat misalkan salah satu alumni kita sebut saja salah satu perguruan tinggi ternama di Jakarta ya, itu alumni IT yang memberikan rojo sambal itu ya, invest dengan Sultan Tenggara Arabi Ahmad gitu ya. Itu sebenarnya banyak sekali. Jadi dari IT mungkin kalau passionnya tidak tadi di ya food and bakery atau yang lain, ternyata bisa sukses gitu ya. Nah, ini salah satunya Kang Rangga Umara. Banyak sekali yang lain sebenarnya teman-teman, tentu tidak semuanya saya kupas, dan perlu diingat teman-teman bahwa saya sampaikan bahwa yang disebut dengan kesuksesan itu adalah bukan satu-satunya kesuksesan itu adalah yang sukses secara material ya, atau sukses secara duniawinya saja ya. Saya boleh katakan bahwa makanya ketika saya tidak menjadi menulis buku ini adalah alhamdulillah mending saya membuat buku yang semoga bermanfaat yang lainnya gitu. Jadi ini saya kira semoga walaupun ini sebagian najanya terpenuhi, sedikit berbicara siapa seorang sukses di Seni Bandung, tetapi ya sekali lagi makna sukses itu bukan sukses karirnya, sukses hartanya, rumahnya besar, mobilnya premium, perusahaannya bagus, penghasilannya gajinya puluhan juta sebulan atau ratusan juta atau miliaran mungkin ya, bukan itu. Bukan itu satu-satunya ya. Oke, duniawi memang salah satu indikator orang biasanya disebut sukses, tapi dalam sisi lain bisa jadi orang sukses itu yang masya Allah kalau di hidayah agama yang bagus, ibadahnya kalau Allah kalau Rasul, beriman kepada Allah untuk Rasul dan mendapat hidayah sunnah gitu. Misalkan mengajarkan anak-anak menjadi ahli Quran atau yang lain. Masya Allah, ini menurut saya yang makanya di forum ini juga saya atau di YouTube ini saya menyampaikan jazakumullah khairan pada sahib saya yang sekarang ada di Solo, Mas Beni, saat itu yang merawat saya dan keluarganya. Semoga menjadi amal soleh buat ayahandanya, rahimahullah, yang dulu mengajak saya tinggal di Awiligar. Saat itu memang saya sangat kesulitan untuk keuangan ya. Jadi alhamdulillah beberapa kawan baik seperti Mas Beni, eh, Kang Dani, Daniel Semana, Mas Faisal, Yudo, Wiwit, saya masih ingat tuh beberapa kawan-kawan yang alhamdulillah ya mengenal dengan Kang Hendra, Teh Wibin ya sudah mengenal sebelumnya saat itu, dan saat ini ketika mengenal sebenarnya Masya Allah ya itu adalah ajaran-ajaran yang ya menurut saya sukses itu tapi relatif ya. Cuma memang orang indikasinya tadi itu adalah dunia. Tidak salah ya, itu mungkin bagian kecilnya ya. Tapi kita menggunakan semua harta yang banyak, ilmu untuk menghabiskannya di jalan yang Allah ridhoi untuk menggapai akhirat. Saya kira itu saja teman-teman. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan.
saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.